lovers! Welcome to LA Learning video. My name is Happy and today we are going to learn about how to write an email in English. Jadi teman-teman LA lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya menuliskan email dalam bahasa Inggris. Okay, let's start. Okay, let's start with the very beginning. Nah, apa sih perbedaannya menuliskan email dengan menuliskan surat seperti biasa? Nah, tentunya kalau kita menuliskan surat, kita akan perlu menuliskan tanggal, alamat penerima, dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam menuliskan email, tanggal serta alamat itu tidak diperlukan karena informasi tersebut akan secara otomatis tercantumkan di dalam email yang teman-teman kirim. Nah, lalu bagian penting apa sih yang pertama kali harus kita perhatikan dalam menuliskan email? Yang paling penting adalah subject line, right? Subject line atau singkatnya sih itu seperti judul dari email teman-teman. Nah, subject line ini kenapa penting? Karena bahkan sebelum email tersebut dibuka oleh penerima, subject line ini akan muncul jadi sebagai judul dari email teman-teman di inbox atau di kotak masuk dari penerima tersebut. Makanya menuliskan subject line tersebut sangat penting. So, subject line seperti apa sih yang baik? Oke, subject line yang baik adalah harus singkat, brief, but jelas atau clear. So, brief and clear are the keys to a good subject line. Nah, kalau misalnya contohnya, apabila teman-teman ingin menuliskan email menanyakan bagaimana caranya untuk mendaftar ke sebuah organisasi, right? Mendaftar sebuah organisasi, maka subject line-nya yang baik harus singkat dan jelas. Kalian bisa menuliskan organization membership atau keanggotaan organisasi seperti itu. Atau misalnya teman-teman menuliskan sebuah email yang berisi promosi mengenai year end sale atau diskon akhir tahun dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. So, the subject line should be year end sale. Jadi di sini subject line tersebut harus singkat dan jelas dan harus merepresentasikan isi dari email teman-teman. Okay, now let's take a look at the body of the email atau badan dari email tersebut. Nah, badan dari email tersebut harus dibuka atau diawali dengan opening statement, right? Harus diawali dengan openingnya, salam pembuka. Right, so salam pembukanya kalau dalam bahasa Inggris adalah dear bla bla bla. Di sini dear diikuti dengan nama dari penerima email teman-teman. Jadi misalnya kalian mengirimkan email kepada Mr. Peter Smith, right? Di sini kalian menuliskan dear Mr. Peter Smith. Atau kalian juga bisa menuliskan dear Mr. Smith. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman menuliskan email kepada seorang wanita namanya Ayu Kusuma, right? So, in the beginning of the email, you say, Dear Miss Ayu Kusuma, apabila wanita tersebut belum menikah. Tapi kalau teman-teman sudah mengetahui bahwa wanita tersebut yang teman-teman kirim email sudah menikah, maka title-nya diganti menjadi Mrs. So, Dear Mrs. Ayu Kusuma. Then you put a comma after that. Oke, setelah dear bla 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 harus diikuti dengan koma. Lalu bagaimana kalau teman-teman tidak mengetahui nama dari orang yang akan teman-teman kirim email, right? So you can just say dear sir or madam, like that, or dear sirs or madam, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menuliskan to whom it may concern, like that. So those are several ways to open your email. Nah, setelah pembukaan tersebut, ya kita akan masuk kepada isi dari emailnya. Nah, isi dari email ini sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah opening, kemudian body, kemudian closing. Jadi yang pertama adalah pembukaan, lalu diikuti dengan inti dari email tersebut atau isi, kemudian diakhiri dengan penutup. So, pembukaan email, let's talk about the opening first. Bagian pertama setelah salam tadi, setelah dear, bla bla bla, kita harus menuliskan pembukaan dari emailnya. Nah, apa sih isinya pembukaan email tersebut?
Oke, apabila teman-teman menuliskan email ini sebagai balasan kepada balasan atas email lain, misalnya ada customer yang mengirimkan email kepada teman-teman menanyakan mengenai diskon akhir tahun. Lalu teman-teman ingin membalas email tersebut. So, ketika email yang teman-teman tulis ini merupakan balasan terhadap email lain, kalian harus memulai email atau memulai opening dari paragraf itu dengan ucapan terima kasih. So, you can start with thank you for contacting blah 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 company, like that, or thank you for showing interest in our product. Jadi intinya di sini teman-teman mengucapkan terima kasih karena orang tersebut telah mengirimkan email sebelumnya kepada teman-teman, right? Apabila email tersebut bukan merupakan balasan kepada email lain, maka opening atau bagian pembukaan ini digunakan oleh teman-teman untuk menceritakan secara singkat tujuan dari teman-teman menuliskan email tersebut. Contohnya, apabila teman-teman ingin menanyakan mengenai keanggotaan sebuah organisasi, you can say, I am writing to inquire about a membership in ABC organization. Saya menuliskan email ini untuk menanyakan mengenai keanggotaan di organisasi ABC. Again, I am writing to inquire about membership in ABC organization. Nah, apabila teman-teman menuliskan email tersebut untuk mempromosikan sebuah diskon akhir tahun misalnya, so you can say, I am writing to inform you that ABC Company is organizing a year-end sale. Saya menuliskan email ini untuk memberitahukan kepada Anda bahwa perusahaan ABC sedang akan mengadakan diskon akhir tahun. Seperti itu. So basically, the opening statement di sini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa tujuan dari email tersebut. Oke. And it doesn't have to be very long, okay? It doesn't need to be long. Tidak perlu panjang-panjang. Just one sentence. That one purpose sentence is okay. Cuma cukup menjelaskan tujuan saja dalam satu kalimat sudah cukup. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk kepada paragraf kedua atau bagian kedua dari isi email tersebut, yaitu body of the email atau isi atau inti dari email tersebut. Nah, pada inti email di sini teman-teman menjelaskan lebih lanjut mengenai hal yang ingin teman-teman jelaskan. Misalnya tadi teman-teman ingin mendaftar menjadi sebuah anggota sebuah organisasi, right? Pada body of the email, pada inti atau isi emailnya, di situ teman-teman bisa menjelaskan mengenai dari mana teman-teman mendengar mengenai organisasi tersebut, lalu kenapa teman-teman ingin menjadi anggota, serta apa saja sih keahlian atau kelebihan teman-teman yang membuat teman-teman cocok menjadi anggota dari organisasi tersebut, like that. Atau apabila contohnya teman-teman ingin mempromosikan mengenai diskon akhir tahun dari perusahaan teman-teman, so in the body of the email, pada bagian inti email tersebut teman-teman bisa menjelaskan mengenai kapan diskon tersebut akan diadakan, di mana, kemudian misalnya produk apa saja yang didiskonkan secara singkat tetapi jelas, like that. Jadi di sini pada inti email tersebut, di sini teman-teman menjelaskan mengenai inti dari pesan yang ingin teman-teman sampaikan melalui email tersebut, like that. Nah, teman-teman, biasanya kalau di beberapa email teman-teman harus mencantumkan atau menyisipkan berkas atau file, right? Misalnya contohnya tadi teman-teman ingin mempromosikan diskon akhir tahun. Nah, teman-teman akan menyisipkan katalog produk yang akan didiskonkan, right? Nah, bagaimana sih cara memberitahukan penerima bahwa ada file atau ada berkas yang teman-teman sisipkan? Di sini teman-teman bisa menggunakan kalimat contohnya seperti ini. You can find out about more our products in the attached file. Anda dapat mengetahui lebih banyak mengenai produk kami melalui
berkas yang kami cantumkan, seperti itu. So you can find out more about our products from the attached files like that, or the attached catalogs like that. Jadi di sini teman-teman memberitahukan bahwa ada file atau ada berkas yang teman-teman sisipkan dan intinya berkas itu berisi apa, like that. Okay, very good. So that is basically the body of the email. Jadi di situ itu intinya adalah isi atau inti dari email tersebut. Nah, selanjutnya kita akan we're going to move to the closing paragraph. Kita akan melanjutkan kepada paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini apa saja sih isinya? Yang pertama adalah teman-teman harus mengucapkan terima kasih lagi, right? So, it can be thank you for your cooperation atau thank you for your consideration, like that. So, teman-teman di sini mengucapkan terima kasih kepada penerima email tersebut. Selanjutnya diikuti dengan follow up. Apa sih yang dimaksudkan dengan follow up? Maksudnya di sini adalah contohnya seperti ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi bla 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 bla. Seperti itu. So, follow up you can write it like this. If you have further questions, please contact me at bla 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 bla. Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi saya di bla bla bla. Okay, again, one more time. If you have further question, please contact me at bla bla bla. Seperti itu. Nah, setelah ucapan terima kasih dan follow up, berarti email teman-teman sudah selesai, right? Sekarang saatnya untuk menutup email tersebut dengan closing greeting. Basically di sini kita akan menggunakan salam penutup sebelum mengirim email tersebut, right? So, salam penutup dalam bahasa Inggris ada berbagai macam. Yang paling sopan, yang paling sering digunakan untuk business email adalah sincerely yours atau faithfully yours. Dua-duanya ini adalah yang cenderung formal. Kemudian ada satu yang cenderung umum, bisa digunakan pada situasi formal maupun casual, adalah best regards atau regards, like that. Kemudian untuk situasi yang sangat casual, apabila teman-teman mengirimkan email kepada misalnya teman dekat atau keluarga, you can use other greetings, misalnya with love, atau warm wishes, atau cheers, like that. Nah, salam penutup ini harus diikuti dengan koma. Lalu setelah itu teman enter, lalu teman-teman menuliskan nama kalian. So for example, yours, sincerely yours, comma, and then enter, happy honesty, like that. Or best regards, happy honesty, or cheers, happy, like that. Okay, very good, little lovers. So those are basically the structure of an email. It's a good structure of an email in English. Jadi itu basically adalah contoh dari struktur email yang baik dalam bahasa Inggris. So now let's take a look at an example. Jadi teman-teman, mari kita lihat pada sebuah contoh email. Okay, so now in your screen you'll be seeing an example of an email. Nah, sekarang coba teman-teman lihat dan teman-teman pelajari email dari yang teman-teman saat ini dapat lihat di layar teman-teman. Oke, menurut teman-teman, jadi di sini emailnya adalah merupakan email business, right? Email yang seharusnya formal, yang bertujuan untuk merekomendasikan atau mempromosikan produk baru dari sebuah perusahaan, right? So, let's take a look at this email. Apakah menurut teman-teman email ini sudah mengikuti struktur penulisan email yang baik? Right, there are still some mistakes. Masih ada beberapa mistakes atau beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Let's start with the very beginning, yaitu salam. Di sini salam pembuka, salam pembukanya pada email tersebut menggunakan salam pembuka yang cenderung sangat casual.
tanpa title Mr., Miss, or Mrs., kemudian menggunakan nama depan saja. Nah, kalau misalnya teman-teman mengirimkan email pada orang bukan orang Indonesia, seperti misalnya orang dari Inggris atau orang dari Amerika atau dari Eropa, biasanya menggunakan nama yang sopan digunakan adalah nama belakang atau nama family name atau surname. Jadi di sini bukan menggunakan misalkan Dear Peter, tetapi seharusnya lebih baik menggunakan Dear Mr. Smith, for example, like that. Jadi pertama-tama yang harus kita ganti atau kita ubah dari email tersebut adalah salam pembuka di awal dan mengubahnya menjadi salam yang lebih sopan atau lebih formal. Oke. And then, let's take a look at the body of the email, isi dari email tersebut. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini isinya disatukan menjadi dalam satu paragraf. So, everything is squished into one paragraph, which is not very good. Tidak terlalu baik karena pembaca akan menjadi tidak akan dapat memahami isi email dengan lebih mudah dan tidak terlihat organized, tidak terlihat rapih seperti itu. So, the first thing that we're gonna do about the body of the email is to separate it into the opening, body, and then the closing. Jadi di sini kita akan membagi isi email menjadi body, menjadi openingnya, kemudian body, kemudian closingnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat pada salam penutupnya. Di sini pada email tersebut menggunakan salam penutup warm wishes. Oke, warm wishes memang merupakan salam penutup yang bisa digunakan dalam email, tetapi hanya pada situasi casual dan pada orang-orang yang kita kenal dekat. Karena email ini merupakan email business, jadi itu tidak cocok untuk digunakan. Sebaiknya kita menggunakan salam yang lebih formal, misalnya sincerely yours atau best regards, like that. Okay, so for LO lovers, I think that is all that I can give you in this video. So basically, those are the structures on how to write a good email in English. Jadi basically tadi adalah struktur-struktur yang baik untuk menuliskan email dalam bahasa Inggris. And I think now you can write your email very well. So I think that's all for this video, and don't forget to always practice because that's how you get better, LO lovers. And thank you for watching, and I'll see you in the next video with more English material. Bye bye.